investasi hati-hati banget nih. OJK sudah ngumumin gitu ya, kalau akan terjadi banyak sekali modus-modus penipuan yang terjadi gitu di Indonesia gitu ya. Apa aja gitu, tadi kemarin udah aku bahas di video sebelumnya. Aku nggak tahu di video sebelumnya atau akan tayang di video selanjutnya gitu ya tayangnya. Tapi yang pasti adalah kan harus mengenali nih beberapa ciri-ciri investasi bodong atau jenis-jenis penipuan yang akan terjadi gitu ya, atau kemungkinan sudah terjadi juga, ada pasti gitu ya. Tapi sebelum aku bahas soal itu, kalian jangan lupa dulu subscribe, like gitu ya, dan juga nyalain notifikasinya, loncengnya gitu ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku bikin video baru lagi. Oke, langsung kita bahas gitu ya, ciri-ciri investasi bodong atau penipuan gitu ya. Kalau aku sih penipuan lah gitu ya. Yang pertama adalah yang jelas banget mencolok itu adalah izin dulu. Kita lihat dulu izinnya sudah tercatat belum. Kalau misalnya dalam bentuk kayak OJK gitu ya, jasa keuangan, ya kalian cek dulu di OJK udah terjadi belum, atau meskipun dia sudah menampilkan sudah otorasi OJK, tapi kalian harus cek gitu ya di lamannya OJK, benar nggak sih dia ini sudah tercatat atau bohong gitu, atau perizinannya itu seperti apa nih. Kalian bisa cek juga kalau perizinan dari sebuah perusahaan dan sebagainya. Kalau perizinannya nggak jelas, skip, berarti ini udah nggak jelas nih gitu ya. Itu sudah langkah awal yang menurutku, kalau kalian mau investasi perusahaannya nggak jelas, jangan do it lagi, jangan dilanjutin lagi. Nah, terus gimana kalau misalnya perusahaan yang belum berizin atau kecil gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat aja gitu ya selanjutnya. Nah, yang kedua adalah ibaratnya kayak bisnis yang menjanjikan returnnya tuh gede dan cepet. Wah, ini perlu banget dicurigai gitu, karena bisnis tidak secepat itu dan return juga tidak sebesar itu. Misalnya gini, kamu kalau investasi 100 juta di bisnisku gitu ya, dalam sebulan nanti kamu bisa dapat 120 juta. Oke, kita hitung 100 juta menjadi 120 juta dalam sebulan, itu berarti 20% dari modal. Keuntungan 20% itu sangat-sangat tinggi gitu. Jangan, kita lihat deposito aja per tahun berapa. Aku tidak yakin sih, tapi kalau nggak 2,5% per tahun. Karena memang setiap bank kan beda-beda. Oke, katakan 3% lah, 3% itu per tahun. Terus misalnya kalau kalian hitung lagi saham tuh berapa sih, saham sekitar 6% sampai 7%, jarang yang sampai 10% atau 20% gitu ya, apalagi 20% gitu ya. Kalau misalnya orang itu bisa ngasih kamu dalam satu bulan 20%, itu sangat-sangat perlu dicurigai teman-teman. Kalau memang kalian punya duit, kalau kalian memang itu uang dingin dan kalian mau ngambil resikonya, monggo. Tapi kalau enggak, menurutku jangan, karena itu resikonya menurutku itu adalah salah satu bentuk scam gitu ya, yang membuat kita itu kayak wadah ya deh 20% lumayan nih, dari 100 juta jadi 120 juta. Wih, lumayan. Oke, nilainya nggak besar, misal 1 juta, 1 juta. Pun kalau hilang tuh sayang banget gitu ya. Oke, terus yang ketiga adalah proses bisnisnya nggak jelas gitu. Maksudnya dalam arti nggak jelas gini, kayak mau misalnya bisnisnya apa, misalnya bisnisnya kayak tambak gitu misalnya, tambak apa, tambak ini, terus gimana nih ininya, ketika kita tanya dia tidak bisa menjelaskan langkah bisnisnya itu seperti apa. Mungkin kita ngomong strateginya apa, bentuk bisnisnya seperti apa, nanti suppliernya kayak gimana, gini, dia tidak bisa menjelaskan. Itu juga sudah gini, apakah kalian yakin memberikan uang kalian kepada orang yang tidak mengerti bisnisnya gitu ya? Kan pasti enggak gitu teman-teman. Jadi menurutku itu resiko banget sih. Itu beberapa jenis yang menurutku 3 jenis ciri-ciri yang kelihatan banget dan sering banget terjadi di lapangan gitu. Ada lagi nggak ciri-cirinya? Ya banyak sebenarnya gitu ya. Ada mungkin yang ada selanjutnya ada skema Ponzi yang bisa kita lihat kalau kamu rekrut orang lagi nih gitu, member baru, nanti kamu dapat bonus gini, nanti kamu dapat segini gitu. Jadi itu sudah termasuk menurutku ya, itu termasuk kayak ciri-ciri dari sebuah scam atau penipuan atau investasi bodong gitu yang banyak sekali terjadi sebenarnya teman-teman. Yang pasti itu kayak skema Ponzi, oke, awal-awal kalian akan dapet nih ya kan, kalian digerus dulu, baru nanti kalau kalian zong gitu ya, semakin gede gitu. Itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak korbannya. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi korbannya lagi
Itu sih 4 ciri investasi bodong. Sebenarnya banyak banget, tapi kalian ini yang sering terjadi, makanya ini yang aku florkan ke kalian gitu teman-teman. Segitu dulu. Kalau mau yang mau tanya boleh banget tanya di bawah, mau yang komen juga boleh. Mungkin kalian yang sudah pernah menjadi korbannya, mau info-info juga boleh banget. Jangan lupa subscribe. Bye bye and see you.